Om Swastiastu. Pemirsa masyarakat Bali sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lokal bernafaskan Hindu termasuk dalam memandang air. Bagi orang Bali, air bukan hanya sekadar sumber daya melainkan inti dari spiritualitas dan kebudayaan. Sumber-sumber air di Bali seperti mata air, sungai, dan danau dianggap sebagai sumber spiritual dan pusat peradaban air di Bali yang akan memberikan kehidupan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga memperkaya keberlanjutan ekosistem sekitar. Nah, berbicara tentang air, mata dunia kembali akan tertuju kepada Bali karena Bali akan menjadi perhelatan bertaraf internasional World Water Forum atau Forum Air Sedunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. WWF, World Water Forum, pemuliaan air untuk kesejahteraan bersama. Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih kali ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang di Talkshow Merah Putih kali ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Nyoman Kena, beliau adalah Ketua PHDI Bali. Om Swastiastu Pak. Kemudian di tengah ada Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA, beliau merupakan Rektor Universitas Dwi Jendra. Om Swastiastu Prof. Yang paling ujung sudah beberapa kali kita juga undang di Talkshow Merah Putih ada Dr. DRS Igusti Ketutwidana MSI, seorang akademisi dari Unhi Denpasar dan juga merupakan penulis sosial budaya di Harian Bali Pos tentunya ya, sangat aktif sekali. Om Swastiastu Haji. Sehat selalu nge. Nah, kita di awal saya sempat mengatakan bahwa mata dunia akan tertuju kepada Bali niki sendiri. 18 sampai 25 Mei 2024 akan ada perhelatan internasional yang akan dihadiri lebih dari puluhan ribu, bisa dikatakan 30 ribuan delegasi dari seluruh dunia akan ke Bali untuk menyelenggarakan World Water Forum tentunya. Saya ke Prof dulu. Prof, ini Bali akan menjadi tuan rumah perhelatan dunia niki sendiri, internasional, World Water Forum, Forum Air Sedunia niki sendiri. Apa yang Prof lihat Bali kembali menjadi perhatian dunia? Apalagi kalau kita hubungkan dengan perhelatan atau Forum Air Dunia ini sendiri. Ada latar belakang, Prof melihatnya akhirnya Bali dipilih? Om Swastiastu. Ya. Terima kasih. Jadi saya sederhana sekali memandangnya kenapa Bali digunakan sebagai tempat atau venue untuk penyelenggaraan event internasional yang kali ini adalah World Water Forum. Jadi sejatinya Bali ini kalau dilihat mungkin dari atas, dari antariksa kawasan di sana itu, Bali itu selalu ada titik yang bersinar gitu. Jadi ada cahaya di sana yang akhirnya cahaya ini menjadi taksu bagi siapapun, tidak hanya bagi masyarakat Bali tetapi bagi dunia gitu. Sehingga Bali dimanfaatkan sebagai tempat tidak hanya di WWF ini tetapi berbagai kegiatan-kegiatan atau event internasional lainnya. Nah, saya melihat kemudian kenapa Bali dipilih lagi. Saya selalu berpikir bahwa Bali memiliki kekuatan magnet, magic, kekuatan magis yang sangat tinggi sekali sehingga apapun yang dibahas, apapun yang didiskusikan di Bali ini tentang persoalan-persoalan dunia akan mendapatkan keteduhan sehingga hasilnya pun itu adalah keluar dari tanah Bali ini. Nah, kemudian keteduhan inilah kemudian saya maknai bahwa apapun yang membuat kita teduh ini adalah air gitu. Sehingga World Water Forum ini diselenggarakan di Bali. Nah, lalu apalagi yang bisa disampaikan gitu. Ada kearifan lokal yang sangat tinggi, yang sangat kuat di Bali ini. Sebagai salah satu contoh gitu, yang kaitannya dengan air adalah adanya warisan budaya dunia. Jadi Subak kita diakui oleh UNESCO tahun 2012 sebagai warisan budaya dunia. Dan Subak ini dijadikan warisan budaya dunia bukan karena keindahan sawahnya, bukan karena ada teras-teras di sana, tidak, tetapi memang sistem budayalah yang menjadikan Subak ini menjadi bagian yang sangat penting di dunia. Subak memiliki faktor pengikat yang paling kuat adalah air. Nah, oleh karena itu
dicobalah Bali ini lagi untuk menjadi tempat atau venue penyelenggaraan, karena air ini, sekali lagi, air ini akan menjadi penghubung antar dunia. Air sungai sampai kemudian air laut. Yang kita terpisahkan antar benua, antar pulau, ada air inilah yang akan bisa menyatukan kita. Saya kira itu pandangan berarti saya. ada beberapa pertimbangan. Akhirnya Bali kembali dipilih menjadi perhelatan internasional World Water Forum sedunia niki sendiri. Iya, karena air ini, jadi kalau saya memaknai tadi saya sampaikan, air itu akan menjadi pemersatu antar benua, antar pulau itu, dan kemudian Bali yang memiliki taksu yang sangat luar biasa dan sudah dibuktikan dengan warisan budaya dunia Subak itu sendiri. Dan Subak ini adalah sistem pengelolaan irigasi tradisional, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki dalam sistem Subak ini yang sudah tumbuh ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap utuh nilai-nilainya seperti itu. Sehingga inilah yang menjadi salah satu mengapa Bali dipilih menjadi tempat. Bukan berarti di daerah lain juga tidak ada pemuliaan air, sehingga pertimbangan dilaksanakannya World Water Forum ini di Bali sendiri, Prof, melihatnya? Ada. Jadi sebenarnya kan tidak di Bali, ada di tempat lain. Di Nusantara kita itu ada banyak. Ya. Di berbagai daerah, berbagai pulau. Dan kita juga memiliki keyakinan-keyakinan yang mirip-mirip sama budaya kita tentang air. Misalnya kita mengenal Dewi Sri itu ada, di Filipina ada, di Jepang ada, di India ada, Sri Lanka ada, kemudian di negara-negara Afrika termasuk Amerika Latin itu ada semua. Baik. Tetapi kembali lagi, Bali memiliki taksu yang sangat luar biasa. Ini saya sampai merinding nih mendengarnya, Prof. Saya ke Pak Kenak Dumun selaku PHDI Bali niki sendiri. Bapak, kita juga apakah ini kebetulan atau memang ada alasannya sehingga WWF ke-10 yang akan dilaksanakan nanti ini bertepatan dengan Raina yang akan kita rayakan, yaitu Raina Suci Tumpak Uye. Ini Bapak melihat ada alasannya kah sehingga WWF ini dilaksanakan bertepatan dengan Tumpak Uye ini sendiri? Om Swastiastu. Yeah. Luar biasa, susah saya nih harus berpikir ini mengulas tentang pertanyaan. Ada korelasinya nggak sih? Ada hubungannya nggak, Pak? Bapak melihatnya? Kalau kita melihat ke belakang lah, boleh dikatakan demikian. Berarti ini bukan suatu kebetulan aja. Bukan suatu kebetulan apa yang diulas oleh Pak Prof tadi tentang taksu Bali. Apa yang menyebabkan Bali itu taksu, kan gitu. Nah, kembali lagi tentang ketepatan nanti pelaksanaan Tumpak Uye dengan pelaksanaan World Water Forum. Kita udah tahu semua bahwa air itu, dunia ini terdiri dari hampir lebih dari 70% itu air semuanya. Walaupun pemanfaatan air itu yang bisa kita maksimalkan hanya ya 3, sekian persen lah, termasuk diri kita sendiri, kan gitu. Diri kita sendiri juga terdiri dari komponennya hampir 70% lebih terdiri dari air. Nah, kembali tentang mengapa dunia dari beberapa media yang baca, yang boleh dipercaya dan patut dipercaya itu dari sekian negara, hanya satu yang menyetujui bahwa World Water Forum yang ke-10 itu dilaksanakan di Italia kalau nggak salah. Tapi semuanya memilih Indonesia, Bali khususnya, karena Bali saat ini memang sedang mentaksunya, tapi bukan sekedar mentaksu, habit, kebiasaan, dan juga itu bukan menjadi rahasia dunia bahwa hospitality dan seorang human capital dan seorang hotelier yang mumpuni hanya di Bali. Yang lain oke lah, negara-negara lain oke, bisa deh. Itulah kelebihan Bali. Itu yang pertama, habitnya itu. Yang kedua adalah dari taksu itu sendiri.
Daksu itu sendiri yang kebetulan sekarang ada Tumpok Uye. Kan kembali udah dalam beberapa naskah yang sampaikan kemarin-kemarin itu ada satu di dalam Ataraweda Satya Beredam Ugram Dikso Tapo Brahmo Yadnya Pratiwi Darayanti. Itu yang menyebabkan Bali ini Mutaksu lebihnya di situ ketimbang negara-negara yang lain. Karena yang lain oke, pemulihaan air itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Emil Salim beberapa tahun kemarin, kan itu tentang pemulihaan air itu sendiri. Dan semua itu sangat komplit sekali untuk keseimbangan diri kita sendiri yang terdiri dari komponen air banyak dan dunia itu kan di samping memang memuliakan air bukan sekedar tentang pemeliharaan lingkungan, bukan itu, ada upacaranya, upakara itu ada. Itu yang menyebabkan Bali ini lebih Mutaksu, karena itu Satya Bradada Mugram Diksetapo Brahmo Yadnya Pratiwi Darayanti. Itu kebenaran itu nggak boleh kita berbicara tentang kebenaran hanya sekedar kebenaran. Itu semua yang ngatur. Ada persembahan, ada yadnya, ada upakara, dan ada dikse. Diksa Diwi ya jenana ilmu pengetahuan di sana. Seorang hotelier itu sangat mumpuni di Bali. Kan itu mungkin kelebihan dari Bali. Makanya WWF yang ke-10 ini hampir semua negara mengusulkan bahwa Bali harus menjadi tuan rumah gitu. Jadi ini tidak ada tidak ada hubungannya kah dengan akhirnya wah ini bertepatan sekali dengan Rahina yang akan diselenggarakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Bali ini sendiri pada saat Tumpok Uye ini sendiri. Ya bukan sekedar kebetulan, kan itu memang di atas yang menentukan. Memang dari negara itu mengusulkan semua itu kan kebetulan. Ini kan momentum yang sangat tepat sekali pemulihan itu. Ini momentumnya sangat tepat sekali. Luar biasa nih Tumpok Uye ini kan barengan itu upakara itu, apalagi nanti dibarengin acara spiritualnya itu, ritual harus ada itu, nggak boleh karena dia melaksanakan, kalau dunia melaksanakan di Bali, ya budaya Bali harus dikedepankan kan gitu. Memang ada diskusi, ada debat di sana, tapi ritualnya pasti itu nggak boleh enggak, karena Bali identik dengan persembahan. Baik. Nanti kita akan bahas lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih WWF, pemulihaan air untuk kesejahteraan bersama. Masih kita bahas, saya masih ke Pak Kendak Niki selaku Ketua PHDI Provinsi Bali Niki sendiri. Kalau kita berbicara tentang apa saja yang dilaksanakan, apalagi kalau kita berbicara tentang event yang bertaraf internasional, itu perlu dukungan seluruh masyarakat stakeholder. Bagaimana dengan dukungan PHDI dengan pelaksanaan WWF yang berhubungan dengan air Niki sendiri? Pertama, kita tanpa kecuali masyarakat yang berdomisili di Bali itu harus mensupport dan mendukung kegiatan ini. Ini yang pertama. Selanjutnya, khusus untuk PHDI, sebelum acara ini mulai kan kita sudah pernah ketemu dengan terutama dari aparat dari pusat gitulah. Pokoknya apa yang bisa kita bantu, kita sendiri sudah mensosialisasikan bahwa WWF ini harus sukses. WWF ini harus sukses di samping pemulihaan air itu, karena peranan air sangat berarti di Bali kan. Yang saya sampaikan tadi itu diri kita sendiri, Buana Alit itu 70% terdiri dari air. Itu yang kita perlu pikirkan, selamatkan. Nah, apalagi kebetulan di saat ini ada layanan Tumpak Landap. Kita sudah mulai berdiskusi dengan teman-teman penyelenggara khususnya, tapi melalui pusat itu kan. Kemarin kebetulan saya sendiri langsung mengikuti dan Mesanti Nasional di Jakarta. Itulah kita komunikasikan, mereka akan datang di sini mungkin lebih awal, mungkin hari ini atau mungkin 2 hari besok itu udah mulai datang, udah persiapan, dan kita pasti akan mensupport. Di samping itu kita minimal di samping doa berbuatlah, ya kan gitu, usaha telara pano, kita harus berusaha. Antang itu lan gelaran gitu, semuanya tanpa kecuali semua masyarakat Bali harus berperan untuk mensukseskan ini. Bukan ini untuk pariwisata aja kan, daerah-daerah yang terpencil termasuk pelosok desa juga bisa bermanfaat bagi mereka untuk penyelamatan air itu sendiri kan. Itu yang harus kita pikirkan, bukan hanya sekedar forum yang sifatnya diskusi, bukan itu. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Ya, sebegitu pentingnya fungsi air bagi umat Hindu Bali tentunya, sehingga konsep kearifan lokal kita, pemuliaan air segara kerti,
akan dikenalkan ke dunia di ajang WWF ke-10 ini, termasuk juga tumpak uye atau tumpak kandang nantinya? Itu udah pasti kan, air itu karena kehidupan, air kamandanu, tirta kamandanu kan, Yeah. sumber kehidupan tercipta dari Brahman. Kan gitu. Brahman itu sendiri menciptakan kehidupan ini, manusia ini melalui air. Kan kita sendiri juga berasal dari setitik air. Kan gitu. Makanya segala sesuatu yang ada di dunia ini asalnya adalah air semua. Makanya kita harus disiplin untuk penyelamatan air itu sendiri. Seperti dalam sastra disebutkan uretane dikse apnoti. Artinya tanpa disiplin memelihara hubungan trihita karana ini ya dengan lingkungan utamanya kan, dengan Sang Pencipta dan juga dengan manusia itu sendiri, sesama ciptaan Tuhan itu sendiri, ya kita harus disiplin menjaga itu kan gitu. Kalau nggak itu kita nggak bakalan memperoleh kedamaian, kebaikan, keseimbangan. Itu kuncinya. Kita harus aktif untuk memelihara kita harus disiplin untuk menjaga lingkungan itu, utamanya air gitu aja. Jadi bisa dikatakan ini dukungan PHDI terhadap WWF ke-10 nanti, khususnya terhadap kearifan lokal dengan beberapa prosesi yang akan dilaksanakan dengan segala kerti, dengan beberapa pertunjukan budaya seperti itu? Iya, itu Seperti pasti. apa? Di samping memang pertunjukan budaya, dari segi ritualnya harus ada. Itu kan nggak boleh karena mereka itu dilaksanakan di Bali. Bali identik dengan ritual. Nah, paling nggak matur piuning kepada susunan di sini. Termasuk juga akan ada ritual pengelukatan seperti itu? Iya, apalagi itu kan. Tapi kita bukan mengagamakan orang lain kan. Walaupun mereka bukan beragama Hindu, tapi itu sah-sah saja. Rencananya seperti itu? Kan menghilangkan papaklesa, wigna dan semuanya kepapaan yang ada dalam diri kita sendiri. Siapapun bisa melukat itu kan. Itu ada sumber air itu sendiri kan, melukat bisa di sumber air itu sendiri dan juga dilaksanakan oleh seorang pendeta atau pemangku kan gitu, melalui puja mantra dan seterusnya. Tapi dalam hal ini kan, dalam hal pengelukatan kan ada beberapa guideline ataupun ketentuan aturan yang telah diberlakukan, terutama sulinggih utamanya kan itu udah. Kalau sulinggih itu udah dari semua pengelukatan itu bisa dari gening layang, asta pungku dan semuanya. Tapi kalau khusus pemangku, kalaupun pemangku nanti pelaksanaannya kan minimal ada batasan-batasan tertentu. Kalau pemangku ya maksimal lah pengelukatan asta pungku itu udah, kalau gening layang itu udah nggak boleh gitu, walaupun mereka tahu paham tentang arti dan makna, terus juga mengelapalkan pengelukatan, tapi kewenangan mereka belum ada, kecuali sulinggih. Itulah yang akan harus diawasi oleh semua komponen masyarakat, termasuk juga dari PHDI sendiri akan turun langsung. Iya, pasti kita akan gitu. Baik, saya ke Pak Gusti dulu. Pak Gusti, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan masyarakat Hindu Bali, tradisi untuk memeliharakan air, ini sudah dari dulu kita lakukan dengan kearifan lokal yang kita miliki niki sendiri. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Akhirnya Bali akan menuju WWF yang ke-10 niki sendiri, Pak Gusti. Nggih, suksma. Mohon izin, Prof. Kita merujuk dulu pada landasan teologi, kemudian ke filosofi. Jadi dikaitkan dengan WWF tentang pemeliharaan air, kemudian korelasinya dengan apa yang menjadi bagian dari praktek keagamaan umat Hindu. Kalau kita lihat secara konseptual, sebenarnya salah satu unsur alam yaitu apah atau air ya, bagian dari Panca Mahabhuta. Kita merujuk lebih tinggi ke atas, ada Filsafat Samkhya di situ. Ada 2 tatwas atau 25 unsur ya, 25 tatwas yang kemudian akhirnya membentuk jagat ini, baik Bono Agung maupun Bono Alit. Mulai dari unsur purusa, prakerti, kemudian cita, budi, ahamkara, kemudian unsur halus yang menggerakkan, panca budindriya, panca karmendriya, dan kemudian unsur pembentuk menjadi nyata yaitu panca tanmatra dan panca mahabhuta. Di level panca mahabhuta lah ada unsur air yang disebut dengan apah. Kemudian dalam perkembangannya Hindu sendiri pernah disebut sebagai agama tirta. Mengapa? Karena setiap ritual keagama, ritual yang
nyaris tidak pernah lepas dari unsur air sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 10 ya. Toyam istilahnya, selain patram, puspam, palam, toyam. Toyam itu air. Jadi artinya air itu sudah menjadi bagian melekat dari keberadaan umat Hindu, baik secara teologis, filosofis dengan pemuliaannya, kemudian berdasarkan historis bahwa agama Hindu pernah disebut sebagai agama Tirtha. Nah, persoalannya bahwa ketika kita ini kan berusaha untuk mengkorelasikan ya adanya ajang forum dunia WWF ini dengan apa yang menjadi kearifan lokal di Bali, terutama tentu saja di Bali seperti disampaikan Pak Kenak tadi tidak lepas dari ritual. Nah, kalau kita merujuk pada ritual apalagi tadi sudah menukik disebut dengan melukat misalnya, itu adalah salah satu bagian dari prosesi, selain dia berupa unsur air itu ya terutama ya, selain menjadi itu unsur persembahan, pengorbanan, yang menjadi titik tumpunya adalah pembersihan dan penyucian selain pemurnian. Sehingga air bagi masyarakat atau umat Hindu khususnya, apalagi jika dikaitkan dengan konsep Sadkerti lagi, di situ ada Danu Kerti dan Segara Kerti. Jadi unsur air itu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan mutlak bagi praktek keagamaan umat Hindu khususnya di Bali. Sehingga tradisi-tradisi lokal yang tadi disebutkan kita menuju lebih menukik kepada melukat itu sebagai sesuatu yang sangat tepat ya dikaitkan dengan apa yang akan dilakukan peserta forum WWF ini. Karena dalam beberapa media pemberitaan disebutkan seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada semacam ajakan untuk peserta WWF itu untuk melakukan ritual melukat. Tapi ingat ya, seperti tadi sudah di stressing oleh Pak Kenak selaku Ketua PADI, ritual melukat ini adalah sakral. Ya, itu menjadi bagian entitas dan identitas keagamaan umat Hindu di Bali. Unsur ritualnya kental. Ada tempat ya dan biasanya dilakukan di atau menjadi bagian dari tempat suci yang disebut dengan beji. Ada sarana upakaranya, bebantannya minimal canang, sodo atau pejati. Ada kemudian doa mantranya ya. Ada orang suci yang melakukannya, entah pandita atau pinandita, dan yang penting adalah ada pengobaktinya, ngaturang sembah bakti. Karena itu, karena saya lihat juga di media sosial misalnya ada beberapa pesohor atau artis selebritis itu melakukan ritual melukat itu dihujat oleh netizen, ya karena dianggap bukan menjadi bagian dari keyakinannya. Nah, itu yang perlu kita stressing supaya nanti tidak menimbulkan maksud kita baik tetapi ternyata menimbulkan tanggapan yang kurang positif. Nah, itu yang dalam konteks ini dikaitkan dengan WWF dan rencana ritual melukat itu perlu kita berikan batasan. Saya kira itu dulu. Ya, Pak Gusti, WWF yang ke-10 ini akan mengangkat tema air untuk kemakmuran. Ini apakah Bapak melihat cukup relevan dengan kondisi global saat ini di mana ketersediaan air masih menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk juga Indonesia dan Bali khususnya? Iya. Jadi secara konseptual kearifan lokal di Bali yang bersumberkan pada kebiasaan adat, nilai budaya dan sumber ajaran agama Hindu itu sudah luar biasa secara konseptual ya. Air dalam konteks ini jika kita korelasikan dengan teologi panteistik itu kaitannya dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai dewa air, selain Dewa Indra sebagai dewa hujan. Sehingga dalam konteks kearifan lokal, nilai-nilai yang dibangun di situ adalah bagaimana kita menghargai, menghormati, memuliakan air. Katakanlah air sungai, air danau. Caranya misalnya jangan dong membuang sampah di sungai, ya. Jadi sungai, danau jadi TPS, tempat pembuangan sampah. Kadirasa menurut kearifan lokal Bali, maaf
kita buang air kecil ya, di sungai saja tidak boleh sebenarnya. Ya, itu mencemari. Tapi kan bisa dengan kalimat sugre gitu. Sugro itu kan pembenaran namanya. Kalau kita konsisten dengan komitmen atas ajaran itu ya. Apalagi di bank sampah. Kita banyak melihat contoh melalui berita bagaimana sungai-sungai terutama di daerah hilir ya, di perkotaan itu nyaris itu aliran sungainya tidak bisa berjalan dengan deras lancar lantaran dipenuhi dengan tumpukan sampah. Itu terjadi di Bali yang mempunyai konsep Trihita Karana, makanya saya plesetkan bisa jadi Trihita Karana ngangwang kita yang ngendong lulu di sungai ditukarkan begitu. Itu yang perlu sebenarnya nilai itu kita angkat. Nah kalau kita berbanding misalnya maaf Singapura misalnya tidak punya dia konsep Trihita Karana, Trikaya Parisuddha, tapi bersih dia. Pengolahan sampahnya luar biasa, tidak mencemari lingkungan, terutama sumber-sumber air. Dan kita persoalannya kebutuhan air itu kan sangat mendasar ya. Dan itu dieksploitasi, terutama di tempat-tempat sumber mata air yang bisa jadi nanti bisa air mata jadinya kalau kita tidak bisa merawat, menjaga dan menjaga eksistensinya demi kemakmuran yang tadi disebutkan. Dalam konteks subak misal tadi disinggung Prof, subak kan sirkulasi kehidupan pertanian di persubakan kan air ya, dengan sistem pengairan, sistem pembagiannya. Nah kalau air sebagai unsur vital tidak ada di pertanian, sudah hilang, dikepung oleh bangunan-bangunan gedung, rumah, pemukiman dan sebagainya, aliran air tidak ada lagi, bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran? Oleh sebab itu banyak aspek yang bisa kita korelasikan untuk satu sama lain bisa sama-sama saling menjaga. Jadi kalau hanya satu pihak saja, misalnya pihak orang desa atau di desa adat petani disuruh memelihara merawat, tetapi sumber mata airnya digelontor ke kota tanpa melewati daerah-daerah pasuan. Jadi semua unsur dalam stakeholder yang berkepentingan demi kesejahteraan dan kemakmuran khususnya di Bali itu harus mempunyai kepedulian tingkat tinggi untuk menjaga, merawat, memelihara kelestarian air demi kesinambungan hidup dan kehidupan kita untuk selanjutnya. Intinya adalah kepedulian kita. Kepedulian. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana WWF pemeliharaan air untuk kesejahteraan bersama. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, WWF World Water Forum, pemeliharaan air untuk kesejahteraan bersama. Masih kita bahas di Talkshow Merah Putih tentunya. Saya masih ke Pak Gusti. Pak Gusti, kalau kita berbicara tentang bagaimana dengan filosofi pembangunan Bali yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yaitu pembangunan yang harmonis terhadap alam dengan memuliakan air. Salah satunya itu juga akan berpengaruh juga terhadap penyelenggaraan WWF yang ke-10 nantinya. Iya. Kalau saya merujuk kembali kepada konsep Satkerti, di situ kan ada dua unsur pokok sebenarnya arah tujuannya. Satu dalam konteks Buwana Agung dan kedua dalam konteks Buwana Alit. Dalam konteks Buwana Agung di situ ada unsur jagat, kerti. Di jagat itu ada wana, utan, wana, kerti. Di utan itu menyerap air, air mengalir ke danau, danau, kerti. Ujung akhirnya muara airnya ada di segara atau samudra kerti. Itu yang kemudian menghidupkan jana kerti, manusianya yang memiliki jiwa atma kerti. Sadar bahwa kita sebagai bagian dari sang Brahman, Atman itu kan bagian dari Brahman, Paramatman, yang kemudian berwujud setelah dibentuk oleh Pancabuddha menjadi makhluk yang kita sebut untuk kita manusia. Manusia itu perlu air. Sehingga secara logika, etika, estetika kita wajib untuk memuliakan air. Nah prakteknya sekarang misalnya katakanlah kawasan Subak persawahan itu kan unsur yang sangat berkepentingan dengan air sehingga selalu dirawat dengan konsep Subak tersebut. Tapi persoalannya ketika sumber mata air sendiri sudah, maaf saja seperti di daerah Tabanan misalnya, di sumber mata air Gembrong misalnya, itu konon ada pipa besar yang langsung menuju ke kota, ke daerah-daerah tempat pariwisata. Sehingga saya sebagai orang Tabanan misalnya juga pernah merasakan
hal itu terjadinya krisis air. Bagaimana pertanian yang memberikan sejahtera, yang dijaga, disangga oleh Dewi Sri, ya, kalau kemudian air sebagai unsur penghidup kawasan sawah, kawasan subak tidak ada lagi. Maaf saja, sekarang kan banyak sekali kawasan sawah berubah oleh sebab alih fungsi, tidak lagi Dewi Sri bersenar di situ, tapi sudah menjadi residen. Oh. Yang menghuni juga Sri A, Sri P, Oh, ya. Itu sesuatu yang membuat keberadaan air, disadari atau tidak, cepat atau lambat akan semakin krisis. Habis kita pun akhirnya menangis. Kira-kira itu. Ya, Prof, ini berbicara tentang apa yang sudah dilakukan di Bali, ini filosofi Danukerti seperti disampaikan tadi, ini bermakna memuliakan air dengan menjaga sumber-sumber air, danau, sungai, laut dan sumber air lainnya. Bahkan pemerintah Provinsi Bali pun memiliki peraturan gubernur nomor 24 tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai dan laut niki sendiri. Kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Bali sejak dulu dengan kearifan lokal kita. Setiap aktivitas kita selalu berhubungan dengan air, baik skala maupun niskala. Bahkan kita memiliki yang namanya subak yang sudah diakui oleh dunia seperti itu. Tetapi saat ini dengan era kekinian, bagaimana sih sebenarnya perkembangan subak kita saat ini, Prof, melihatnya khususnya di Bali? Iya, saya sebelum melihat perubahan dinamika yang terjadi di Bali kemudian menyebabkan juga berbagai dampak pada pertanian khususnya subak. Sebenarnya kalau tadi disampaikan kearifan lokal yang kita miliki dari sistem subak ini kan sudah tumbuh ribuan tahun yang lalu. Sebenarnya subak pun juga memiliki filosofi yang tadi sudah disampaikan Trihita Karana. Filosofinya bagus sekali. Kemudian subak juga punya konsep nyegar gunung gitu. Nah, artinya bahwa ada satu mitologi yang diyakini oleh masyarakat kita khususnya juga subak tentang naga basuki ini. Jadi naga basuki ini kepalanya ada di laut, kemudian badannya itu ada di daratan, dia sebagai satu sungai, kemudian ekornya dia ada di gunung. Nah, pada saat kepala naga ini dia menggerakkan air laut, maka akan muncullah di sana ada misalnya penguapan, ada mendung, kemudian hujan ini turun di gunung, kemudian disimpan, kemudian oleh hutan airnya itu juga disimpan, kemudian muncullah danau, kemudian ke sungai mengalir, kembali lagi dia ke laut. Nah, inilah konsep keseimbangan, keharmonisan kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya melihat konsep yang sudah dibangun oleh subak ini melalui Trihita Karananya ini pun juga sudah sering sekali disampaikan, tetapi di dalam pelaksanaannya, nah ini mengalami perubahan-perubahan. Jadi saya sering menyampaikan bahwa air ini adalah satu komponen yang sangat amat penting karena no water, no farm, no food, no prosperity. Jadi nggak akan ada kemakmuran kalau air ini tidak ada gitu. Jadi kalau saya mengalirkan dari air ini kemudian ke pertanian, kemudian ada pangan, kemudian akan terjadi kelaparan. Bagaimana kita menuju satu kemakmuran? Nah, oleh karena itu kita melihat sekarang, tadi disampaikan, air akan menjadi persoalan, krisis global. Di Bali sendiri air sudah mengalami persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi tantangan karena air tidak semata-mata dimanfaatkan oleh subak, tetapi juga oleh kita sendiri untuk kebutuhan domestik, belum lagi untuk kebutuhan industri-industri apakah pariwisata atau bukan pariwisata. Yang terjadi akhirnya kompetisi air. Kompetisi air selalu yang dikalahkan adalah pertanian, subak. Karena memang undang-undangnya berbunyi. Yang diutamakan adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, undang-undangnya bunyi gitu sehingga perebutan terjadi antara subak dengan PDAM misalnya. Nah, selalu akan kalah. Nah, lalu apa yang
menyebabkan ini? Kembali kepada peraturan. Nah, kalau memang kita ingin memuliakan air, mari kita muliakan subak. Kalau kita bicara kearifan lokal, karena subak tidak bisa lepas air. Kita ngomong muliakan air, WWF ada di Bali, dalam skala mikro, subaklah yang menjadi representatifnya. Kenapa saya mengatakan subak sebagai representatifnya? Karena subak ini merupakan suatu organisasi yang dihuni, beranggotakan petani-petani yang sangat mulia. Petani kita, bayangkan petani kita, baru mulai melakukan usaha tani, sudah makpaktoye. Air yang sudah mengalir itu pagin. Ada ritual di sana. Mulai dari makpaktoye, kemudian ngendagin, kemudian muwine newasi sampai pada panen. Itulah kedekatan anggota subak, para petani kita kepada siapa? Kepada Tuhannya gitu. Jadi subak ini benar-benar mulia. Kemudian kita sekarang berbicara pada pemuliaan air, mari kita muliakan air, kita muliakan subak itu, sehingga ujung-ujungnya adalah petani kita akan menjadi makmur. Kita harus yakini bahwa peradaban kita terdahulu awalnya adalah pertanian. Sehingga perkembangan teknologi, perkembangan pembangunan, pengetahuan termasuk dengan modernisasi ini, kita harus tetap mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem subak itu, nilai-nilainya. Meskipun kemudian karena berbagai tekanan, kemudian berbagai persaingan antara berbagai pihak ini, sehingga nilai-nilai ini akan mengalami pergeseran-pergeseran. Jadi pergeseran inilah kalau kita tidak menatanya, tidak mengaturnya, tidak semata-mata itu di Bali, tidak semata-mata antar provinsi di Indonesia, tetapi tingkat global. Karena global pun juga tidak akan bisa hidup sendiri satu negara itu, karena air ini merupakan satu materi yang sifatnya sangat global. Hujan ada di mana-mana, laut ada di mana-mana, dan kita membutuhkan semua itu. Jadi sekali lagi ada penataan pengelolaan sumber daya air secara global, dan mudah-mudahan WWF ini yang dihadiri oleh puluhan negara, puluhan ribu dari delegasi akan bisa menghasilkan penataan, minimal bisa menjadikan Bali ini sebagai role model untuk menata air di tingkat global. Jadi bisa dikatakan ini komitmen masyarakat, khususnya pemerintah dan juga masyarakat untuk menjaga Bali dan memuliakan air untuk kesejahteraan semua bersama. Seperti itu, Prof? Iya, pasti. Komitmen. Akan muncul komitmen bahwa pada saat kita berbicara air, kita tata air itu dengan tanda petik kita muliakan air itu, maka di pikiran saya bukan semata-mata air yang dimuliakan, tetapi manusia-manusianya juga akan menjadi manusia yang mulia di dalam menyusun kebijakan-kebijakan di tingkat global sampai ke tingkat yang paling mikro. Kalau kita menginginkan bahwa pengelolaan sumber daya air ini benar-benar terintegrasi baik secara vertikal, secara horizontal, dan benar-benar mengkaji dari berbagai disiplin. Jadi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali ini, Prof sudah melihat komitmen pemerintah juga untuk memuliakan air di Bali ini sendiri. Kalau Bali saya melihat sangat, jadi komitmennya sangat tinggi. Yang diperlukan sekarang tidak semata-mata komitmen, tetapi apa langkah kita untuk mewujudkan komitmen yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita bersama-sama dengan wakil rakyat kita, yang artinya ya kita sendiri, masyarakat kita semua, sehingga mulailah kita memuliakan diri kita sendiri, terutama untuk memuliakan air itu, sehingga tujuan kita yang di depan memakmurkan masyarakat ini dengan harapan menjaga air, menjaga lingkungan yang ada di tempat kita sendiri dan antar kita, antar negara itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar komitmen kemudian dituangkan dalam peraturan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan di lapangan, seperti itu, Prof? Sangat. Untuk Tidak hanya misalnya kita mengimplementasikannya, tetapi ada dalam satu kebijakan itu siapa yang akan mengawasi kebijakan itu, apakah sudah dilaksanakan, kemudian diukur sudah seberapa jauh sudah dilaksanakannya. Prof melihat pengawasan seperti apa saat ini? Saat ini
jujur saya mengatakan pengawasan dalam kaitan memuliakan air masih sangat rendah sekali. Dan ini sangat terbukti di mana-mana yang kita bicarakan Trihita Karana, harmoni dengan lingkungan, saluran air banyak sekali sampahnya, banyak sekali lumpurnya. Nah lalu siapa yang akan mengawasi itu? Siapa yang melaksanakan itu? Kasus di Subak. Saluran Subak itu banyak sampah. Ya. Sebenarnya bukan petani yang buang sampah di sana. Tapi karena saluran irigasi itu merupakan satu kesatuan dengan drainase yang melewati beberapa desa, sehingga masyarakat pun juga karena kesadaran masih rendah dengan gampangnya membuang sampah dengan gampangnya. Ataupun misalnya tidak membuang sampah, ada dedaunan dan lain sebagainya yang jatuh, tidak ada yang membersihkannya. Baik. Sehingga inilah yang terjadi gitu. Siapa yang mengawasinya? Ya. Siapa yang harus melakukannya? Baik, pengawasan itu yang terpenting untuk kesejahteraan kita bersama. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Talk Show Merah Putih masih membahas tentang World Water Forum yang akan diselenggarakan 18 hingga 25 Mei 2024 yang akan dihadiri oleh bukan hanya puluhan tetapi puluhan ribu delegasi akan menghadiri pelaksanaan WWF World Water Forum ini sendiri yang datang dari berbagai belahan dunia tentunya yang akan berbicara tentang forum air sedunia dan akan ada banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan selama seminggu ini sendiri. Saya ke Pak Kena, selaku PHDI, Ketua PHDI Provinsi Bali ini sendiri. Nah, upacara ritual dan pertunjukan budaya secara Segara Kerti yang bertajuk Merawat Air Melindungi Sarwa Prani rencananya akan dilaksanakan di wilayah kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali, Denpasar khususnya pada tanggal 18 Mei ini sendiri. Akan ada banyak pertunjukan di sana dan yang menarik sekali perhatian kita akan ada beberapa pertunjukan sakral juga di pertunjukan di sana. Musik dan tari sakral, gamelan gong gede yang saya baca, kemudian tarian sangyang jaran, sangyang dedari, baris cerkuak seperti itu, kemudian rejang putri maya dan topeng Sidakarya. Ini apa yang ingin diberitahukan atau di-announce kepada para delegasi nantinya dengan pertunjukan seperti itu, Bapak melihatnya dari PHDI? Terima kasih. Kembali yang sampaikan seperti ulasan saya pertama, yaitu dan merimain apa yang telah dikatakan Pak Prof, masalah aturan itu sendiri yang harus diterapkan. Aturan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk keseimbangan alam ini, Buana Alit dan Buana Agung. Kebetulan karena masalah ritual kan Bali nggak bisa lepas dari ritual itu sendiri kan gitu. Makanya nanti akan ada pertunjukan. Pertunjukan itu ya nanti udah barang tentu yang ahli di bidang itu, di bidang seni dan budaya harus ada kaitannya dengan yang ahli di bidang agama dan bidang seni itu. Bukan sekedar propan, bukan sekedar ritual kan gitu. Nah sekarang yang ritual itu memang betul-betul ritual karena kaitannya dengan Segara Kerti. Itu kalau sekedar pertunjukan untuk yang ngibing gitu nanti kan beda. Kalau ini yang ritual tuh harus ada upacara yang lainnya. Kayak Segara Kerti, jangan sampai di saat orang diskusi melakukan parum berdialog itu ada pertunjukan sakral, kan udah nggak ngemet. Makanya harus sesuai dengan aturan itu sendiri kan gitu. Mari kita selalu pelihara Bali ini, wujudkan batimu dengan bukti, bukan sekedar dengan janji kan gitu. Kita harus bisa mengimplementasikan kebenaran aturan itu sendiri, jangan bikin aturan sendiri gitu. Kalau memang udah sakral ya sakral kan gitu. Dan setiap hari juga masalah kembali lagi ke masalah air itu merupakan sumber kehidupan. Apapun itu yang ada sumbernya semua air. Kan setiap hari kita dengung-dengungan, bahkan pendeta kita sendiri di Wolaka juga mendengung-dengungkan, berdoa bahwa air itu adalah kunci dari semuanya. Om Dao Santir, Antariksa Santir, Abah Santi, Daya Santir, Ado Yaya Santir. Artinya kan semua yang ada di dunia ini adalah
asal muasalnya dari air itu sendiri. Makanya ada pemuliaan itu, ada penjaya-jaya nantinya di saat ritual Segara Kerti Jaya Wijaya Jayanti penguruh Sadi Utama, Sadi Pacang Presiden kemuliaan kemenangan gitulah. Kita harus menang nanti untuk pemulihaan air itu sendiri. Makanya ada di saat Segara Kerti itu ada acara mungkin puja yang didengungkan oleh seorang pendeta, pejayan-jayan. Nah, itulah kunci dari semua yang ada di Bali ini. Ya, Pak Gusti, kalau kita berbicara apa yang sudah dilakukan nantinya akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan WWF yang ke-10. Ini kalau kita berbicara dampaknya, dampak secara ekonomi Bapak melihatnya kan dengan terselenggaranya WWF yang ke-10 ini sendiri? Ini saya bukan orang ekonomi sebenarnya. Tapi saya justru ingin lebih men-stressing lagi apa yang tadi terakhir dipertanyakan dan dijelaskan. Tentu saja masih terkait dengan air ya. Jadi kalau kita merujuk Sloka Bhagavad Gita bab 4 Sloka 14 ya. Itu justru kalau boleh saya sarankan itu yang menjadi kalimat kunci di WWF. Untuk membangkitkan kesadaran guna memuliakan air. Kalau terjemahannya berbunyi, adanya makhluk karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yadnya, dan adanya yadnya karena karma. Jadi adanya makhluk karena makanan, adanya makanan karena hujan. Hujan ini sudah unsur air. Berarti tanpa adanya hujan berarti tidak ada air. Ya. Karena itu perlu secara ritual umat Hindu tetap melakukan yadnya, tidak hanya dalam konteks pengorbanan persembahan tapi juga dalam konteks pemuliaan. Ya. Tapi kata kunci terakhir dari kutipan sloka tersebut adalah karma. Tindakan, perbuatan nyata. Dengan kata lain, kalau tindakan kita itu hanya sebatas ritual, ya, dengan konsep Satkerti, dengan ritual-ritual, dengan tumpak-tumpak, ya, tapi sebatas ritual tindakan kita, karma kita, maka yang namanya hujan tidak akan muncul, yang namanya makanan tidak akan tersajikan. Karena itu dalam konteks yang tadi dipertanyakan terakhir, kita tidak boleh hanya sebatas sebuah ritual itu sebagai pertunjukan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk kesenian, dikorelasikan dengan seni sakral dan sebagainya. Tidak sebatas itu. Karena kalau kita mengacu ke teori dramaturgi ya, Erving Goffman, itu di backstage dengan di front stage-nya beda nanti. Di front stage-nya di panggung depan pertunjukannya luar biasa ya, yang profan campur dengan yang sakral. Tapi di balik itu tindakan-tindakan nyatanya bagaimana, perilaku nyatanya gimana? Seperti yang sebutkan tadi, tetap saja kita punya konsep Trita Karana tapi buang sampah di sumber-sumber mata air, di aliran sungai, di danau dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang air di Bali, dan memang pada akhirnya air itulah menjadikan kehidupan ini, termasuk juga kehidupan di bidang ekonomi. Nah, kalau kita rujuk ke ekonomi secara selintas kilas, jelas berpengaruh karena kedatangan para delegasi itu tanda petik kan juga wisatawan akan berbelanja dan sebagai UMKM akan terkecipratan dan sebagainya. Tapi dari konteks agama Hindu dengan yadnya, sesungguhnya itu hanya sebagai sebuah tampilan, sebagai pertunjukan. Yang diminta tadi oleh amanat Sloka Bhagavad Gita 4.14 tadi adalah bagaimana kita berkarma, bertindak, beraksi, aksi peduli terhadap lingkungan termasuk di dalamnya air. Kalau hanya sebatas sebagai pertunjukan-pertunjukan baik dalam bentuk seni, kebudayaan atau ritual sakral sekalipun, saya kira tidak akan berkorelasi positif, konstruktif, produktif terhadap pemulihan air itu sendiri. Saya kira itu. Ya, Prof, termasuk juga dengan menjaga kualitas air pun sudah dilakukan oleh masyarakat kita dari dulu. Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan
peraturan daerah Provinsi Bali Niki sendiri, yaitu dengan Perda Provinsi Bali nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik Niki sendiri. Ini ada hubungannya dengan pemuliaan air yang untuk kesejahteraan kita bersama Niki sendiri, Prof. Saya melihatnya kalau dari sisi pertanian. Jadi air ini sebenarnya memiliki fungsi, yang pertama adalah fungsi produksi, Ya. fungsi kesuburan, fungsi penyucian karena ada ritual yang sangat banyak, fungsi penyembuhan. Artinya fungsi penyembuhan ini adalah apapun yang digunakan oleh para petani pada saat mengendalikan hama dan penyakit pasti akan ada airnya. Ada unsur airnya di sana. Nah, kemudian pemerintah sekarang menerapkan ada peraturan dengan sistem pertanian organik. Itu adalah salah satu komponen memuliakan air. Kenapa? Karena pada saat kita tidak melakukan satu pertanian yang organik, maka air akan tercemar, tanah akan tercemar, udara akan tercemar. Oleh karena itu sistem pertanian organik ini sebenarnya adalah untuk menyehatkan tanah itu sendiri. Kita kembalikan kepada mitologi yang kita miliki bahwa Dewi Sri ada di sana. Dewi Sri adalah Dewi kesuburan, Dewi Sri adalah Dewi kemakmuran. Pada saat dengan teknologi maju kita berikan Dewi Sri ini tanda petik makanan yang beracun, maka Dewi Sri pun juga tanda petik akan murka sehingga panen akan gagal karena tanah sudah terdegradasi kesuburannya. Oleh karena itu dengan pertanian organik ini tanah akan menjadi dia lebih bagus, struktur tanahnya lebih subur sehingga air akan bisa diikat dengan mudah oleh akar tanaman itu sendiri. Jadi air dan pertanian organik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk juga upaya-upaya untuk menjaga sumber-sumber air dilakukan dengan penghijauan di sekitar sumber-sumber air itu sendiri, Prof, melihatnya? Penghijauan itu adalah sangat bagus untuk menampung air itu sendiri. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sumber-sumber air ini memang harus dijaga dari yang namanya residu-residu kimia, dari polutan-polutan yang rembesannya bisa masuk ke sumber-sumber air itu. Kembali lagi kita manusia yang harus memuliakan lingkungan untuk memuliakan air itu sendiri. Baik, saya ke Pak Kena. Pak Kena, apa harapannya dengan diselenggarakannya WWF yang ke-10 Niki sendiri, khususnya di Bali sendiri, dengan beberapa atraksi atau upacara ritual yang akan diselenggarakan atau pertunjukan budaya yang sehingga konsep kearifan lokal pemuliaan air Segara Kerti ini juga akhirnya akan dikenalkan ke seluruh dunia di ajang bertaraf internasional ini? Iya, harapan saya sendiri kembali ke belakang dulu masalah pemulihan air itu sendiri. Kan satu itu adalah merupakan tirta Kamandalu, itu sumber kehidupan yang berada di sebelah utara, yaitu seperti dalam Pujo Om Gangga Muncar saking utara, kan gitu. Pemeliharaannya adalah Wisnu, Iswara di timur, Sang itu untuk kedamaian. Kita harus selalu damai, itu kita tekankan. Hati kita selalu damai untuk pinekeng-tekeng delahe gitu kan, dari sekarang sampai akhir nanti kan gitu. Dan kebetulan di saat sekarang ini diadakan di saat rerainan Tumpak Uye, itu kuncinya. Tumpak Uye, ayo di sana pemuliaan itu kan biasanya itu unsur-unsur pejayan-jayan dari kebinatangan itu. Kebinatangan itu kita hindari. Sifat-sifat binatang itu sendiri, sifat-sifat bodoh itu sendiri, malas itu sendiri, ya kita harus berani melakukan suatu perubahan, disruption. Di saat momen penting ini kita harus manfaatkan. Kan itu yang terpenting adalah satu lagi, yaitu tapa, pengendalian diri yang diatur oleh Atharwa Weda itu. Jangan sampai Bali ini tercores karena tindakan bodoh kita. Baik. Kan gitu. Mungkin perihal hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan, ya kita lakukan, menghujat dan seterusnya. Itulah kunci dari kewajiban. Harapan saya, ayo jangan sampai di satu tempat landap itu sifat-sifat binatang itu merasuk ke dalam diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Gusti, momentum apa yang kita bisa ambil pada saat pelaksanaan WWF yang ke-10 Niki sendiri? Satu hal yang perlu yang tekankan bahwa karakteristik umat Hindu di Bali khususnya adalah pada dasarnya adalah sosio agraris religius.
selain sosio magis religius. Sosio disangga adat, agraris oleh supa, religius oleh ajaran-ajaran khususnya di Bali Siwa Siddhanta. Nah, momen ini WWF kalau dikorelasikan dan konsep itu berarti kata kunci dari keberlangsungan kehidupan umat Hindu di Bali, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi khususnya, kata kuncinya ada di agraris sebenarnya, agraris dengan unsur airnya. Nah, semoga saja WWF ini memberikan inspirasi, motivasi, sugesti supaya konsep-konsep Hindu seperti Trita Karana itu bisa diimplementasikan, tidak hanya sebatas tataran konsepsi saja, narasi, literasi, ya, tapi ketika diaktualisasi semua tidak ada hal yang bisa kita lihat sebagai manfaat nyata. Jadi konkretisasi daripada konsep-konsep ideal yang bisa saja itu andal untuk menjaga, merawat dan memelihara air, tetapi kemudian terpental karena kita terus rasanya seringkali sebuah forum apapun, tingkat apapun, begitu selesai seremoni ya selesai, tidak ada artinya tetap kan gitu, sehingga air itu menjadi yang ada apa kan begitu ini ya. Padahal kita berbicara tentang tapi ada nadanya beda kan begitu. Kita harapkan nih WWF yang ke-10 yang akan diselenggarakan nanti bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar umat manusia di muka bumi, tentunya untuk kesejahteraan kita bersama. Terima kasih Bapak-bapak, saya Madi Sukadanengkarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.